Maka berhusnudzonlah, apakah itu Rasulullah benar atau tidak, ataukah Rasulullah yang diwajahkan dengan formula yang berbeda. Itu terserah Allah dan terserah Rasulullah, karena Allah dan Rasulullah itu loro-loro ning atunggil. Yang saya tanyakan mungkin masih ada kaitannya dengan temanya, yaitu Maulid Nabi, tapi juga bisa jadi keluar dari tema. Yang menjadi kegelisahan saya adalah tentang bertemu dengan Rasulullah. Jadi di beberapa literatur yang saya baca itu siapa yang bertemu Rasulullah lewat mimpi, berarti dia juga bertemu dalam kondisi nyata. Cuman saya nggak tahu ini literaturnya sahih atau enggak, saya juga nggak paham. Cuman yang saya alami adalah sebuah kejadian yang bukan dalam tidur dan tidak dalam terjaga, tapi setengah sadar ibaratnya. Tapi juga nggak dalam kondisi sakit, dalam kondisi saya sedang habis sholat, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen sholawatan aja, dan saya buka dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu saya sambung dengan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah pada saat itu nggak tahu, kayak hilang kesadaran, tiba-tiba kayak orang tidur, tapi telinga, semua anggota badan itu merasa sadar. Dan di situ ada beberapa rombongan, dan yang satu itu sosok yang sangat menawan, dan saya nggak bisa menceritakan seperti apa, tapi tidak sama dengan literatur yang saya baca. Kalau yang saya baca itu orangnya berjenggot, itu enggak. Jadi wajahnya benar-benar Masya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini benar atau hanya kerjaannya projok-projok setan yang pengen menanamkan wisu visudurinas itu, Bang? Jadi selama ini saya nggak tahu harus nanya ke siapa. Jadi saya kok lihat insya Allah mungkin lewat Mayahan dan melalui Mbah Nun, apa yang saya tanyakan insya Allah bisa terjawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, bukan nambahi, mungkin juga malah juga mengacaukan ya, tapi saya kira Mas ini perlu jawaban saya, karena dia jauh datang sini kan kepingin rumangsane aku iki iso jawab. Nah kita tutune aku gak iso jawab. Jadi ada seorang kiai di Jawa Tengah jawab telepon saya. Latar belakangnya kiai ini adalah murid Syekh Alwi bin Muhammad di Mekah, dari santri yang pertama zaman dulu. Syekh di Mekah ini kalau ingin tanya apa-apa ke Rasulullah itu minta tolong kepada kiai Jawa Tengah ini, karena beliau memohon perjumpaan dengan Rasulullah tidak pernah berhasil. Sementara yang selalu berhasil ditemui Rasulullah itu adalah kiai kita ini. Nah saya coba pelajari kiai ini, misalnya gini, ada beberapa kemungkinan di mana Anda kompatibel dengan Rasulullah ya, pakai kompatibel lebih jelas ya. Jadi misalnya Rasulullah itu Anda menjadi segelombang dengan Rasulullah karena kesucian Anda. Kesucian itu misalnya tidak makan riba sedikit pun, tidak putus suci, jadi ngentut wudu meneh, batal wudu meneh ya, tidak menjaga mulut sedemikian rupa, menjaga perilaku sedemikian, pokoknya suci. Jadi kompatibilitas terhadap Rasulullah itu berdasarkan aura kesucian. Ada lagi seperti Pak Yai tadi, itu punya kemungkinan kompatibel terhadap roh-roh suci termasuk Rasulullah atau Nabi Yunus itu karena penderitaan, karena kelaparan, karena kesengsaraan hati dan seterusnya. Jadi saya kira Rasulullah itu azizun alaihi ma'an itu, maka ada rumus bahwa ada kemungkinan bisa segelombang sama Rasulullah kalau Anda berada di dalam tingkat penderitaan tertentu yang tidak ada buruknya. Kan penderitaannya kan suci tadi, gak oleh wesel, kayak somangan, tapi itu kan APN itu. Nah, kemungkinan yang lain
sangat banyak. Bisa karena kamu tekun bekerja, bisa karena kamu sangat menomorsatukan ibumu. Nek perlu kok dilatih sikile. Itu juga sebuah klausul yang membuat kamu bisa mengakses ke gelombangnya Rasulullah atau orang-orang suci yang lain. Ada banyak sekali tempat, ada banyak sekali kemungkinan. Nah, beliau ini juga menjalani hidup sedemikian rupa, ketekunan, kesungguhan hati, mencari sesuatu yang sejati dan seterusnya sedemikian rupa selama bertahun-tahun sampai dia melakukan perjalanan-perjalanan jauh untuk mencari kesejatian itu. Nah, apakah yang beliau temukan tadi itu Rasulullah atau tidak? Menurut saya Anda tidak perlu mencari itu. Yang pertama harus Anda cari adalah sing elek opo. Selama Anda mengalami itu ono sing elek tagak, ono sing melanggar syariat tagak, lagi ono. Semua kan baik, ya. Maka berhusnudzonlah apakah itu Rasulullah benar atau tidak, ataukah Rasulullah yang diwajahkan dengan formula yang berbeda. Itu terserah Allah dan terserah Rasulullah, karena Allah dan Rasulullah itu loro-loro ning atunggil kan gitu. Jadi sekarang yang penting Anda berposisi semoga dan husnudzon. Menurut saya, upama awakmu secara subjektif ya apa iku Rasulullah, wis aku yakin wis gak apa-apa. Yang tidak boleh kalau Anda menggunakan keyakinan subjektif itu Anda itu untuk bersombong kepada orang lain, untuk pamer-pamer kepada orang lain kan itu. Sepanjang itu keyakinanmu, ya, terus dan itu berguna untuk kedekatanmu kepada Allah dan Rasulullah, ya wis gak apa-apa menurut aku. Bener gak bener, kan tidak ada objektivitas material sebenarnya, Mas. Misalnya awakmu ngomong kok, tapi kok gak jenggoten lah, ya pas mari dicukur ya iso. Kok ruwet sampean itu. Lah iya, wong jenenge wong jenggoten kadang dicukur kadang gak lah iso atau. Tetapi yang mungkin indikatornya Anda harus punya kepekaan terhadap cahaya. Dalam banyak jenis, saya pernah di sebuah kampus di Sulawesi menjelaskan kepada mereka betapa karikatur para pelaku karikatur di Denmark itu menghina Rasulullah sedemikian rupa, dan saya membawa file-filenya, saya jelaskan kepada publik pakai layar, pakai LCD dan seterusnya. Jadi saya mensimulasi, saya tahu kemarahan Anda kepada orang yang menghina Rasulullah, tapi saya tanya sama Anda, termasuk saya tanya kepada Hizbut Tahrir, menurut Anda Rasulullah marah apa tidak dihina seperti itu? Semua menjawab Rasulullah tidak marah. Fa'fu wasfahu kalau Rasulullah. Gak kira terus sopo emang? Gak kira Rasulullah ngono, gak kira. Gak mungkin ya Mas ya. Jadi kita marah, tapi ketika kita ditanya tentang kira-kira Kanjeng Nabi muring-muring tagak, semua orang 100% menjawab gak. Kanjeng Nabi gak kira muring-muring. Gak kira, mesti ndongano apik kayak kiai-kiai Gontor sing ngusir aku iku mang. Apal aku. Ya aku diusir itu ya wajar, aku salah, aku ini ya melanggar aturan, pada waktu melanggar itu nabrak lah, ya demo, ya macam-macam, nyolong wedus, gitu, karu-karuan. Beliau mengalami tahun 67 itu, dan beliau termasuk elit-elitnya lah. Saya kan pasukan-pasukan pinggiran, melok rapat, kini gak melok rapat revolusi, mari ngono kini memanfaatkan anak kita, jadi peduse Bu Haji itu tak colong, tak boleh karo arek-arek. Ya apa itu konangan ternyata alah akhirnya ya. Lah ya apa nganjan arek pesantren gak tau mangan enak ya. Ndelok wedhus kan tertarik gitu. Ya apa meneh gitu. Kan dalam situasi di mana tidak ada hukum kok darurat kok. Itu secara agama belum tentu salah gitu loh. Tapi ya wis anjane diusir wis aku mulai. Ya apa meneh, dan saya tidak pernah punya masalah dengan Gontor. Pak Yai Gontor dan Gontor tidak pernah punya masalah sama saya. Selama saya diusir saya juga deket. Wong saya diusir, saya pindah ke Ponorogo. Hari berikutnya saya Gontor lagi kok. Seminggu di sana karena tamu punya hak seminggu, tak manfaat kok. Jadi aku biasanya di pondok itu taat sebagai santri, aku sebagai tamu mulia atau tamu Pak. Wah, aku keliling ronori nang masjid, nang omahe sapa tak keliling-keliling, pokoknya aku memanfaatkan dan menikmati Gontor sebagai tamu yang mangan gratis, ya dihormati, wong terikat oleh ikramud duyuf kan gitu kan. Itu.
Itu ceritanya dawa dan mengasihkan. Saya diusir itu merupakan keindahan hidup saya, luar biasa. Nek aku gak diusir, aku gak ini saya. Aku paling jadi mantune Pak Zar, mantune Kiai, atau terus jadi dosen di kono, paling aku peluis. Akhirnya gak jadi penulis, gak jadi oleh bojo Novia sampai turun. Gitu. Jadi min haitsu la yahtasib. Jadi Anda jangan pernah menyesali apa yang Allah sudah tentukan. Yang harus Anda kerjakan adalah mencari nikmat di baliknya, mencari hikmah di baliknya. Begitulah Allah, kan gitu. Pokoknya khusnudzon terus Mas kepada Allah, gitu ya jawaban saya. Saya teruskan sedikit cerita mengenai Sulawesi itu. Ketika saya menjelaskan mengenai karikatur yang menghina Rasulullah itu, ada ketua MPR Mandar. Mandar itu sebuah kerajaan yang ada dewan sesepuhnya. Jadi ada raja dengan strukturnya dan ada semacam mustasarnya. Nah, ketua MPR-nya tuh moto-moto, memfoto saya, dan di foto-foto itu ada Rasulullah di sampingnya LCD saya itu. Lu kok tahu Rasulullah? Kalau ngelihat gamisnya, lihat bentuk badannya, lihat bungkuknya, lihat lihat gesturnya, itu Rasulullah. Cuman wajahnya cahaya. Jadi kalau saya nikmati sebagai estetika. Pokoknya sampean saya ingin jaluk meneh, soporo ditomoni meneh, tapi sampean harus mengembangkan kepekaan terhadap cahaya. Karena salah satu ciri Rasulullah adalah Zatun Nur, adalah zat yang berupa cahaya itu. Nah, nek sampean bertemu dengan cahaya, ya wes bah Muhammad bah duduk mesti Muhammad dong, cahaya kok. Kan Allahu nurus samawati wal ardh, mesti Muhammad. Itu yang saya ingin omongkan mengenai Maulid Rasul. Kalau Maulid Nabi sejak Iqra, kalau Maulid Rasul itu sejak Kun kalau saya. Jadi kalau Nabi itu kan naba, yaitu literer, itu kan tekstual kan gitu. Tapi kalau Rasul itu kan empirisme. Jadi angin berhembus, hukum alam, gravitasi, itu adalah duta kehadiran Allah. Dan itulah Muhammad sebenarnya. Jadi Muhammad itu sudah sejak awal, maka disebut Nur Muhammad itu. Sudah sejak kun, maka berlangsunglah Muhammad. Seluruhnya itu Muhammad. Jadi kalau Maulidu Nuri Rasulillah Muhammad SAW itu kapan saja bisa kita selenggarakan. Nah, ini pemahaman ini yang tidak pernah berkembang di Islam. Nek sampean Maulid Nabi itu, nek syahadat itu, syahadatan itu hanya pasca Muhammad, sakno Nabi Musa. Syahadatnya ya apa? Masa la ilaha illallah menurut tok. Masa Adam tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Maka pengertian Rasul beda dengan pengertian Nabi. Rasul itu jauh lebih senior, jauh lebih tua, dan jauh lebih hakiki di awal penciptaan Allah dulu. Iku interpretasiku ojo terus dianggap iku ajaran. Aku mikirin ngono iku, muga-muga bener wong kan eleke apa sih eleke sih gitu loh. Nah, awakmu ojo terus kok gawa rono-rono, enggak ngene rek, ojo ngono. Gain dhewe gitu loh. Kayak Syafat nang lho digawe dhewe. Ya apa sih Syafat nang soal apa sing itu dilangsungkan sendiri di dalam dirinya, tidak perlu digawe nyalah-nyalahno wong kan gitu. Juga tidak perlu bener-bener awakmu nyalah-nyalahno wong liya, gak perlu begitu. Jadi kita harus punya puasa dalam hidup kita. Kita harus punya ketahanan untuk berhasil. Kita harus torikoh, kita harus tirakat, kita harus riyadhah kan begitu. Oke, kira-kira ini ya Mas, ya moga-moga puas Mas ya. Dengan jawabannya saya sudah sangat cukup puas. Hanya saja yang saya rasakan setelah itu tuh justru saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Takutnya itu ya itu tadi, jangan-jangan tuh kerjaannya kerucuk-kerucuk setan-setan iblis nih loh, sing badhe nopo menggoyahkan yang ingin saya capai ini loh Pak. Oke, lah Anda goyah enggak? Dengan ketakutan itu insya Allah mudah-mudahan enggak toh? Justru nah, iya. Kalau Anda sudah yakin dengan iman Anda dan cinta Anda, terus Anda sudah mengalami, Anda tidak goyah, bah setan bandak moro, setan nek kandhane rene sakarep-karepmu kon member-member Nabi Muhammad, Nabi Adam sakarepmu sing penting aku gak goyah imanku. Lah ngono Mas urusane. Nek sampean ingin membuktikan persis ini Rasulullah tidak, berarti harus pakai disiplin material.
Dan hidup itu, materi itu paling dangkal dan paling tidak menentu. Jadi menurut saya Anda jangan terikat pada materi, Anda jangan berada di dalam mekanisme berhala. Kira-kira ngono Mas. Jadi wis sampean terus noai gitu. Terus no, sapa itu kepethuk malah anu Umi Kulsum apa sapa malah wah tepak sampean. Kepethuk Siti Masitoh ngono. Sing garane Nabi Yusuf jatuh cinta lak tepak Mas, ternyata duduk, ternyata Puan Maharani ya melok-melok. Ya tapi kan kalah kan karo dhek soft selfie karo Raja Salman, apa nak gak iso kon paling selfie karo aku kan.